Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman seperjuangan. Waalaikumsalam. Siapin kopi biar ambil kondol nih. tidak ngantuk. Pengen dibuatin sama Pak Ketua. Emang nggak punya istri suruh bikinin tuh. Istrinya jauh. Tambah lagi cari yang dekat. Bahaya. Mana nih moderatornya nih? Ditunggu-tunggu. Ketiduran kali. Lagi dandan. Bispar, gimana Bispar? Jalan. Jadi sudah suratnya tadi. Wih, ada Kasepuan Pak Habibie udah bergabung nih. Bu Desi udah masuk tuh Bu Desi. Sudah ada. Halo Bapak, ya saya baru gabung, baru bisa. Ngapain lama? Ternyata nggak bisa ya pakai itu akun belajar. Bisa. Nggak bisa dari tadi. Desi kirim fotonya tadi, trouble-nya nggak mau masuk. Kayaknya baru masuk deh. Wih, udah bergabung juga nih. Selamat datang Bapak Kepala SMA N1, SMA N4 Cilograng, Kabupaten Lebak, Pak Rahmat Haidir. Terima kasih Pak, udah bergabung nih dengan teman-teman operator dapur di Kabupaten Serang. Monggo Bu Desi dibuka biar nggak lama. Nanti semoga asar udah selesai. Yang lain biar nanti nyusul aja ya. Ya, pas kan jam 2 menit lagi. Iya. Ya. Terima kasih. Maaf nih sebelumnya tadi kan ada trouble baru bisa masuk. Oke, kita mulai saja Mas sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Suara saya sebelumnya jelas terdengar Bapak Ibu? Jelas. Aduh lagi, pengen tidur. Ya, masa sih Pak? Aduh, bikin ngantuk dong suaranya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan workshop online ya, yang dimana akan kita bahas adalah mengenai ERAPOD K13 dan kurikulum merdeka. Ya, alhamdulillah senang sekali saya Desi Trikurnia bisa memandu acara hari ini ya, di mana acara hari ini sepertinya banyak dinanti-nanti oleh para Bapak Ibu operator serta kepala sekolah atau yang berkenaan dengan ERAPOD. Oke, untuk workshop hari ini sebenarnya diselenggarakan oleh Forum Operator Dapodik SMA Kabupaten Serang. Temanya yaitu cara mudah mengonlinekan ERAPOD K13 dan kurikulum merdeka dengan WPS
window. Gitu. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya Pak Yafid, langsung isi ke materi saja. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Operator ya, yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berbincang-bincang santai saja ya Pak, sambil membahas apa itu Santai aplikasi aja ya. Kurmer. Iya, aplikasi Erapod Kurmer, karena mungkin di Erapod K13 aja sebelumnya masih banyak trouble, sekarang sudah ada Kurmer ya. Nah, itu juga bagaimana cara, kemarin banyak pertanyaan bagaimana registrasinya, segala macam yang mungkin akan dibahas di pertemuan hari ini. Silakan Pak Yafid, narasumber kita sudah ada, mungkin saya persilahkan langsung kepada Pak Yafid buat memberikan materinya untuk siang hari ini, supaya Oke, tes sound, cek sound, udah jelas Bapak Ibu teman-teman? Jelas. Jelas. Aduh, kalau nanti saya memaparkan presentasi, siapa yang admit jelas. ya? Pak Nur atau Bu Desi ya, tolong admit ya kalau ada teman yang mau join ya. Oke, siap. Bisa nggak usah dijadikan co-host ngadmit di situ. Nggak bisa. Takutnya nanti presentasi dibuka, ada yang mau join nggak bisa masuk. Iya. Harus jadiin co-host dulu. Saya jadiin co-host ya. Nggak secara otomatis ya Pak? Atau setting otomatis saja ya. Ya, enak pada langsung gabung-gabung. Ya kayaknya udah otomatis nih saya buat tadi. Oke, sambil jalan aja lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam berjumpa lagi teman-teman. Mungkin ini dari beberapa kita, ada operator dari luar Kabupaten Serang, Dapodik, selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Jadi tujuan kita mengadakan Erapod mengonlinekan ini berawal dari beberapa teman-teman yang curhat atau yang ngobrol bagaimana biar Erapod itu bisa online, karena udah ada dari teman-teman memakai, ada yang memakai Nging, ada yang memakai local host, pakai IP public dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif mungkin nanti Bapak Ibu ya. Jadi alasan kita mengadakan ini karena beberapa saat lagi, yaitu kalau di Kabupaten Serang itu tanggal 27 November itu sudah mengadakan penilaian akhir semester, berarti kan seminggu atau 2 minggu kemudian harus segera pembagian rapot. Nah, waktu-waktu itu berarti pengisian rapot oleh teman-teman guru. Jadi untuk memudahkan, saya sharing berbagi yang pernah saya lakukan adalah saya online-kan Erapod ini, saya sewa VPS. Nanti masalah VPS Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google, banyak yang jual di Shopee dan lain sebagainya, ataupun di Kominfo juga sepertinya menyediakan. Jadi di sini saya tidak membahas detail VPS-nya atau deploy-nya mulai dari A sampai Z, tapi saya lebih fokus ke, kita anggap kita udah punya VPS IP publiknya, kita tinggal memasukkannya atau menginstal Erapod di dalamnya. Mungkin saya memaparkan dahulu, nanti kalau ada tanya jawab teman-teman Bapak Ibu sekalian di akhir presentasi ini silahkan. Jadi nanti Bu Moderator, Bu Desi mohon dicatat pertanyaan-pertanyaannya dan kita bahas satu-satu sebelum kita praktek ya. Mungkin kita mulai aja dari logonya. Di sini kita tampilkan FOD ya. Jadi ini adalah sebuah logo baru yang mungkin kita juga teman-teman belum sepakat semua, tapi karena saya mendahului lah daripada nunggu-nunggu lama logo yang kita sepakati bersama, saya putuskan pakai ini dulu. Jadi judul apa nih ya, sebenarnya curhat aja lah, bukan saya menggurui, kita bareng-bareng diskusi aja lah. Diskusi siang hari ini adalah cara mudah online-kan Erapod K13 dan Kurmer dengan VPS window.
Nah, ini sedikit kenalan, mungkin tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan diri, nama saya Yafid Mubarak SSI, tempat saya di tempat tugas di SMN 1 Waringin Kurung. Saya mengampu guru mapel fisika, dan saya mendapat tugas tambahan udah lama banget dari 2010. Saya sebagai operator, sebenarnya bukan dapodik ya Bapak Ibu, karena zaman dulu itu belum ada dapodik, 2010 adanya PAS. Nah, hobi saya volley walaupun nggak bisa, tapi seneng aja, dan saya seneng, hobi saya adalah salah satunya web programmer. Nanti teman-teman yang mau berbagi, bersama belajar, bisa kita adakan momen seperti ini lagi. Jadi saya senangnya web programmer mulai dari HTML zaman dulu tahun 2008 lah, PHP, MySQL, CMS, WordPress, Moodle, dan yang lagi ngetrend sekarang, kemarin saya barusan mengikuti pelatihan Python tuh dari Cisco. Ini saya fotonya pakai masker, tadi kira mau nyalek kalau kelihatan mukanya kan sekarang orang-orang lagi musim-musimnya eksis pakai foto. Makanya Bapak Ibu sekarang hati-hati kalau ada orang baik, takutnya nyalek tuh. Lanjut, ini sedikit portofolio saya yang saya ikuti, beberapa pelatihan yang saya ikuti. Dari Kominfo nanti kalau teman-teman mau ikut, banyak banget pelatihan-pelatihan gratis, asal Bapak Ibu bisa menyelesaikan pretestnya, Bapak Ibu bisa ikut nih. Saya kemarin ikut Python dari Cisco, tapi sayangnya bahasa Inggris ya, jadi kita harus belajar benar-benar bahasa Inggris dulu baru bisa mengerjakan pretest. Dan saya ikut juga yang Kominfo, ada Google Cloud Fundamental, ada Data Science juga, ini pelatihan 2022 kalau nggak salah. Dan ada Moodle, saya juga ikut Moodle P4 TK IPA, lalu sekarang namanya BGP. Itu dulu mengadakan pelatihan Moodle yang Bapak Ibu pernah lihat di LMS, hampir semua LMS yang dipakai oleh kementerian rata-rata memakainya Moodle ya. Itu sedikit yang saya saya ikuti untuk mengembangkan pengetahuan saya. Lanjut. Nah, saya sedikit menceritakan sedikit apa sih FOD itu. Jadi FOD SMA Kabupaten Serang merupakan forum operator dapodik SMA negeri dan swasta di Kabupaten Serang yang dibentuk sebagai ajang silaturahmi, berbagi ilmu, bersama mengatasi berbagai masalah teknis. Kita masalah teknis banyak banget ya, yang berkaitan dengan dapodik khususnya, dan aplikasi turunan yang berkaitan dengan dapodik banyak banget nih. Ada lagi. Semua aplikasi-aplikasi sekolah adalah turunan dari dapodik. Ada yang mungkin yang terakhir ini apa nih Bapak Ibu ya, ABM ya. ABM kan juga ngambil datanya dari dapodik juga. Sebelumnya ada juga Sarpras yang di dalamnya mengisi ijazah, mengisi nomor ijazah untuk mengecek keaslian ijazah. Ini sejarah kita dulu tahun 2008 itu namanya LIDI. Bapak Ibu yang operator lama masih ingat nih apa namanya LIDI. 2008 terus 2012 juga yang operator lama pasti tahu namanya PAS, paket aplikasi sekolah. Sebenarnya 2013 itu ada namanya Padamu Negeri. Itu 2013 kalau nggak salah. Nah, mulai ada dapodik itu 2015. Dulu namanya MKOS, Musyawarah Kerja Operator Sekolah, dengan ketuanya pertama Bu Wiwi dari SMA Keramat Watu yang sekarang udah jadi udah pindah ke SMA 1 Cilegon. Itu 2015 Bu Wiwi. Terus 2019 ada pemilihan, teman-teman menunjuk saya sebagai koordinatornya 2019. Dan 2022 kita menyesuaikan dengan organisasi di KCD, kita bersilaturahmi dengan Pak KCD dan disarankan membentuk suatu forum operator dapodik atau FOD yang kemudian dilegalkan oleh Bapak KCD dengan SK-nya. Jadi saat ini anggota FOD SMA Kabupaten Serang itu sudah ada 81 operator dapodik yang tersebar di 27 SMA negeri dan 54 SMA swasta. Ini Bapak Ibu legalitas dari FOD kita. Ada keputusan SK dari Pak KCD tahun 2023 kemarin dari di sini mengatur organisasi dan juga pengurus dan juga masa kerja dari pengurus, yaitu dari tahun 2020 sampai 2025, tapi baru disahkan tahun 2023.
Itu sedikit paparan tentang FOD SMA Kabupaten Serang. Jadi selain SMA juga ada teman-teman SMK yang memiliki forum operator Dapodik yang terpisah dari SMA. Oke, saya akan lanjut ke materi intinya. Saya pertama dari RDP ya Bapak Ibu ya. RDP adalah singkatan dari Remote Desktop Connection. Ini adalah salah satu fitur yang sudah tersedia di operator di sistem operasi Windows. Kalau Bapak Ibu buka, semuanya saya yakin ada RDP-nya, tapi jarang dipakai mungkin. Nanti kita akan praktekkan ya. Jadi ini RDP adalah salah satu fitur yang mengizinkan penggunanya untuk terkoneksi ke sebuah mesin jarak jauh, misalkan VPS. Jadi VPS itu seperti komputer jarak jauh yang kita remote. Nah, software remote-nya kita pakai RDP. Kalau kita biasa teman-teman operator remote-nya pakai TeamViewer, pakai Ultra Viewer, itu sama fungsinya dengan RDP ini. Jadi yang kita remote adalah VPS, alatnya namanya RDP. Sebenarnya selain RDP banyak banget alat, tapi saya makainya RDP karena udah otomatis terinstall di Windows ya. Ini RDP. Nah, gambarnya ini Bapak Ibu RDP. Teman-teman pasti juga sering memakainya, yang sering remote. Gambarannya seperti ini RDP. Lanjut, kita akan bahas tentang apa sih VPS itu. VPS atau Virtual Private Server adalah teknologi server set memiliki sumber daya hardware besar yang memungkinkan untuk dibagi ke beberapa mesin secara virtual, di mana setiap VM atau virtual machine memiliki sistem operasi yang terpasang secara mandiri. Ini gambarannya, cloud computingnya di sini, klien di sini. Kita bisa memakai antar mukanya atau sistem operasinya bisa Windows, bisa Linux. Linux itu banyak ya, ada Debian, ada lainnya. Kita bisa memakai Mac OS untuk terinstall di VPS-nya. Oh ya teman-teman, sambil dicek kalau ada yang minta join di grup WA nih. Ntar saya hentikan dulu, saya joinkan dulu kalau ada. Lanjut, keunggulan pakai VPS. Yang pertama, performanya stabil dan bagus, mudah melakukan customize interface dan OS. OS-nya bisa banyak banget nih. Varian Linux kan banyak banget Bapak Ibu ya. Ada CentOS, Ubuntu, ada Scientific, ada Debian, ini grupnya Linux. Bisa juga kita pakai Windows juga. Yang salah satu kita bahas adalah nanti bukan Linux tapi pakai Windows karena ERAPOD ini adalah under Windows. Mungkin teman-teman yang ada yang mengembangkan ditanam di Linux, silahkan. Tapi saya belum pernah nyoba. Saya nyobanya adalah ERAPOD ini saya taruh di server Windows. Yang kedua aman. Jadi kita kalau kita punya server lokal ditaruh di rak besar, mungkin ketika ada maling bisa dilirik, bisa dicuri. Tapi kalau kita punya VPS tidak akan mungkin dicuri karena letaknya kan di cloud ya. Jadi yang pertama, salah satu yang diunggulkan di VPS adalah aman. Yang kedua, lebih murah daripada membeli atau merawat server lokal. Mungkin dengan harga 150 sampai 200 ribu Bapak Ibu sudah bisa menyewa VPS untuk 1 bulan. Jadi tergantung nanti RAM yang dipakai berapa, CPU-nya berapa, storage-nya, SSD-nya berapa, itu tergantung, ada harga, ada kualitas, itu yang tidak akan pernah bohong. Jadi tadi lebih murah daripada membeli server yang mungkin harganya bisa berpuluh-puluh juta, kita harus beli rak segala, kita harus punya internet yang kenceng, yang per bulannya lumayan, kita harus punya listrik yang stabil, kita harus punya AC yang mendingin 24 jam, itu tidak usah dibeli kalau kita punya VPS. Itu adalah salah satu keunggulannya. Yang ketiga praktis, nggak usah listrik dan internet. Listrik di sekolah mati, internet di sekolah mati, nggak masalah. ERAPOD tetap jalan karena dia adanya di cloud. Yang selanjutnya cocok untuk penggunaan traffic yang tinggi, misalkan CPT, Bapak Ibu bisa misalkan 2.000 orang sekaligus di CPT-in. Kalau pakai share hosting, yakin pasti banyak lemotnya. Tapi kalau VPS, apalagi yang RAM yang tinggi, pasti tidak akan 100% ya, tapi minimal, kita minimalkan untuk downnya adalah kecil. Terus selanjutnya adalah bisa custom. Tadi sudah saya sampaikan, kita bisa milih
kita mau pakai CPU berapa, core-nya berapa, RAM-nya mau seperti apa, SSD-nya mau yang seperti apa, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Sekali lagi ada harga juga ada kualitas. Dan selanjutnya adalah mudah mengoperasionalkannya. Selanjutnya penggunaan VPS untuk hal-hal negatif ini kalau orang setiap teknologi kan kayak mata pisau Bapak Ibu ya, bisa menguntungkan dan juga banyak juga yang orang jika menggunakannya untuk hal-hal negatif, bisa untuk DDoS. Jadi DDoS itu salah satu, dulu awal-awal saya belajar web nih, seneng banget nih nge-DDoS. DDoS itu kayak kita install suatu mesin di VPS kan 24 jam nggak mati Bapak Ibu ya. Kita tanam software di situ, kita target misalkan SMA berapa gitu. Jadi kayak diserang, jadi websitenya SMA yang kita masukkan sebagai target itu kayak diakses jutaan orang tuh. Padahal yang akses cuma VPS. Nah, nanti setelah down baru dimasukin suatu malware. Masuk ke situ baru bisa di-face atau diganti interface depannya. Jadi dilemahkan dulu dengan seolah-olah diakses oleh jutaan pengguna, padahal yang akses tadi sebenarnya adalah VPS yang mengeluarkan atau mengakses beratus-ratus atau berpuluh-puluh ribu request untuk mengakses website tersebut. Yang kedua hacking, carding, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ya kejahatan-kejahatan internet ini. Jadi bisa juga untuk nyimpen mining, untuk spamming, carding activity, untuk eksploitasi dan lain sebagainya. Ini hal-hal negatif yang bisa ditanamkan di VPS karena kemampuannya tadi. Jadi misalkan digeledah pun di rumahnya nggak ada apa-apa karena di rumahnya nggak ada server apapun. Semua dia mainnya di VPS dan enaknya lagi dari HP pun kita bisa nih mengendalikan VPS yang kita punya. Ya, selanjutnya penyedia VPS di dunia yang terkenal banget itu DO ya, DigitalOcean. Ada juga Ford, itu websitenya saya sampaikan juga nanti kalau Bapak Ibu mau nyoba. Juga Linode, Microsoft juga punya, Microsoft Azure, Google juga ada, Google Cloud, AWS pasti juga punya, dia pemain VPS juga, Amazon ya. Selain toko online besar, dia juga punya penyedia VPS juga. Sepertinya Alibaba juga punya nih, saya belum set ya. Sepertinya Alibaba Cina juga punya juga dia VPS. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan Bapak Ibu nanti. Jadi nanti ada 4 langkah. Yang pertama cara akses VPS dengan RDP. Yang kedua teman-teman pasti sudah sering lakukan yaitu install Erapod K13 dan Kumer. Jadi bareng-bareng di suatu VPS sama tapi kita install 2 Erapod yang berbeda. Yang ketiga restore prefill Erapod. Syaratnya kita harus sudah punya prefillnya ya. Yang keempat adalah forward subdomain ke sekolah. Karena kalau teman-teman guru kan lebih familiar pakai huruf ya daripada pakai angka teman-teman ya. Jadi kalau IP-nya VPS kan 1155479 misalkan gitu kan guru-guru nggak familiar. Tapi kalau kita ganti dengan Erapod smaku.schid kan lebih familiar. Nah itu adalah forward subdomain sekolah ke IP VPS. Punten Pak Yafid. Ya. Sebentar, itu pada minta masuk katanya, belum di-hip. Oke, ada yang minta masuk ya, sebentar. Sebentar ada yang minta masuk. Oh iya, beberapa nih ada 3. Iya. Mungkin dari sini kita mulai. Nah selain di sini sebenarnya banyak banget pengecer VPS yang ada di Indonesia. Bapak Ibu silahkan cari di Shopee, di Topet, di yang lainnya ya. Saya nggak mau nunjuk apapun, takut dikira jualan. Silahkan Bapak Ibu cari sendirilah Shopee. Jadi ini sebenarnya VPS itu mereka ngecer dari sini. Jadi misalkan saya sewa. Saya beli VPS di DO gitu, DigitalOcean 5 GB, nanti saya bisa ecer lagi, saya pecah-pecah, saya deploy,
diecer loh, dijual lah ke Shopee dan ke yang lainnya. Jadi modelnya kita borong VPS dari DO, terus kita deploy sesuai kebutuhan. Nanti yang mau beli nih, mau beli RAM 1 GB, SSD-nya 5 GB misalkan, CPU-nya 2, saya ecer, saya bikinin, jual. Jadi kalau Bapak Ibu udah menguasai teknologi VPS, bisa nih jadi reseller VPS atau hosting, share hosting juga bisa. Itu yang ada di dunia ini ya, saya bahas yang ada di dunia. Kalau yang ada di Indonesia, Bapak Ibu share set sendirilah, banyak banget penyediaannya. Dan para pengecer mau bulanan, mau tahunan, mau yang berapa tinggal pilih. Nah ini yang tadi saya sampaikan, yaitu yang akan kita bahas hari ini. Sudah, mari kita praktek. Ya, monggo Bu Moderator di iniin dulu. Jika ada yang harus kita obrolkan, kalau enggak kita langsung praktek. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terlebih dahulu sebelum praktek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yafid. Silahkan sambil kita santai saja berdiskusi santai lah sambil nanti kita coba prakteknya. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang bertanya Pak Yafid, tempat kopinya di sebelah mana katanya? Itu loh. Di pojok ya Pak, itu. Di pojok meja masing-masing. Di Jawilan. Di Jawilan. Apa sih Yusri? Yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditambahkan Pak Yusri? Kopinya jual. Tampilan persentasenya nggak keluar ya? Nggak keluar tampilannya. Coba ganti. Ganti apa? Operatornya ya? Ya, jadi teman-teman, mengapa kita online dulu nih, karena kebutuhan, mungkin ada sekolah yang buru-buru suruh segera online kan. Nah, ini akan kita perdalam lagi nanti setelah teman-teman, ada beberapa teman kita, 4 orang teman kita yang nanti ada pelatihan di Bispar. Jadi setelah ada teman-teman pelatihan di Bispar, kita tagih tuh diseminasinya nanti minggu depan setelah mereka pulang, kita baru jumpa darat atau luring ya di Wah. Jadi kita buru-buru ini karena banyak yang udah pada minta untuk mau segera mengonline-nya, diminta kurikulum, diminta kepala sekolah, tapi akan kita perdalam lagi nanti di pertemuan offline setelah teman-teman 4 orang teman-teman pulang dari Bispar selama seminggu berguru ilmu dengan Pak Nazar dan kawan-kawan. Ya, silakan teman-teman yang ada mau diskusi sebelum kita praktek. Nanti praktek paling setengah jam beres lah, kalau bisa jam 3. Jadi nanti disimak bareng-bareng kita, jika ada yang terlewatkan langsung, kalau praktek langsung interupsi, nggak apa-apa, biar bareng-bareng sambil paham. Nggak ada pertanyaan lagi? Kita mulai. Masih pada malu-malu kayaknya Pak. Ya, mulai. Lanjut. Mulai ya. Mulai aja. Untuk praktek. Yo, siap. Saya share, Bapak Ibu lihatin aja, mungkin saya share kalau emang ada teman-teman yang masih belum punya Erapod KM dan Erapod Kurtilas, ini saya share di kolom chat. Ini mulai dari, kalau kita kan installer itu mulai dari D ya, 2018 D kan? Ya, betul, sampai terakhir F1. Yuk, udah saya share tuh. Saya share itu kalau teman-teman yang belum punya linknya. Nah, linknya ada di situ. Nah, coba dicek udah ada belum semua. Itu mulai dari yang paling rendah dulu, 2018 D1 kan installer tuh. Disambung dengan updater, ngupdate-nya larinya habis D1 lari ke E. Habis dari E ke F, habis F, F1. Itu yang grupnya untuk K13.
Sedangkan untuk kurikulum Merdeka cuma satu installer. Sepertinya sampai sekarang saya ngikutin perkembangan belum ada updaternya untuk installer kurikulum Merdeka itu. Sudah kebuka? Udah kebuka belum ininya, drive-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Nah, sudah. itu bahan mentahannya yang akan kita pakai. Ya, langsung aja nih saya share mulai dari langkah pertama sesuai dengan apa tadi langkah-langkahnya. Mungkin dari satu langkah nanti kalau ada pertanyaan, langkah 2 ada pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama kita adalah bagaimana cara akses VPS dengan RDP. Ya, kita langsung mulai. Saya share ini berarti saya share untuk screen berarti ini. Share screen. K13 versi 23 sudah ada. Nah, ada yang komen nih. K13 versi, oh itu seperti ya, ada K13 versi 23. Saya kemarin juga dapat tuh. Bapak Ibu kalau ada yang udah pakai, tapi saya kemarin belum pakai yang versi 23 ya. Boleh di-share linknya, biar teman-teman ada yang menambahkan. Jadi selain F1 ada juga versi 23 nih. Saya juga punya nih kemarin nih. Sebentar, sebelum lanjut selanjutnya. Sama aja. Sama aja, ada yang udah pakai yang versi 23? Udah. Sama aja? Sama aja. Sama aja F1 atau gimana? Masih banyak bugnya malah. Oh, berarti mending F1. Mending F1. Oke, nih ada testimoni dari pemakai mending F1. Saya juga belum pernah pakai yang 23 nih, terus terang. Makanya terakhir F1 tuh. Pak Yapit akan berakhir 15 menit lagi nih. Durasinya kok di saya begitu ya tampilannya? Iya, di saya kok nggak muncul ya? Saya Teman-teman pada muncul nih. Iya, 15 menit lagi berakhir Zoom-nya. Berarti 1 jam doang ya? Iya, maksimal 1 jam. Oh, Zoom itu maksimal 1 jam? Google Meet. Kalau Zoom mah enggak. Kok Zoom Google Meet ya? Bu Desi berarti siapin lagi Bu Des. Kalau pakai akun Pakai akun belajar. Akun belajar aja Google Meet bisa. Ya, Akun belajar aja udah. Google Meet. Itu mah, Pak Bos. kayaknya akun belajar sekarang masih gangguan nggak sih? Masih ada perbaikan ya? Ada nggak nih? Bisa. Saya tadi akun pakai belajar. akun belajar malah nggak bisa masuk. Atau pindah sekarang aja biar nanti nggak terkendala ya. Pakai Iya, punya boleh saya. tuh. Nah, mau Terus nggak pakai mungkin? punya Bisa Bu ulang, Fitri bisa ulang. itu boleh. Yang punya Boleh link tuh. lah. Yuk, yang punya link di share. Biar nggak terganggu Boleh. kan Biar sejam nggak ke terganggu depan. kita prakteknya. Ini 15 menit lagi berakhir. Nunggu ini selesai dulu ya. Biar ini nanti saya share linknya. Nge-share-nya di grup ya. Ya. Di Oke, grup ya. yang Nah, pokoknya era- kalau ini mati nanti langsung masuk lagi lewat grup WA. Dah, saya share screen. Nanti dilanjutin selanjutnya saya share screen. Sudah munculkah Bapak Ibu? Belum. Oh, belum ya? Nah, tuh Ntar yang mau nih. lagi loading. Loading. Internetnya belum bayar. Ya muncul. Ya. Muncul. Ya, muncul. Aman. Nih, RDP ya ini. RDP itu ini Bapak Ibu. Sambil yang pakai laptop coba dicoba. Kalau saya udah saya taruh desktop ya. Kalau enggak diketik aja coba. Remote. Nah, itu muncul langsung kan. Remote desktop connection. Nah, ini. RDP. Ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya kita coba connect. Ini diisinya ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya gini. Ini IP-nya. Jadi kalau kita nanti beli atau deploy itu IP-nya taruh sini, username-nya sini, nanti password-nya
selanjutnya gitu. Oke. Bentar. Mati. Pencet, maaf. Nah ini Bapak Ibu, IP-nya taruh sini, username-nya taruh sini, terus kita connect. Nah, password masuk sini. Udah. Ya udah mah. Oke. Sebentar dong. Kalau ada dari seperti tadi ini dia dari jam 1 soalnya. Waalaikumsalam. Ya udah lanjut. Ini udah ngomong nih Bapak tua. Bapak tua. Nah, Makasih ini ya tampilan, udah diwakilkan. ini tampilannya VPS. Bu Nurul. Oh iya Pak. Maaf. Bocor. Maaf Leng. Nah, ini tampilannya, Bapak Ibu. Ini tampilannya dari VPS. Di sini saya installnya Windows Server 2012 R2. Ini jadi sebenarnya adalah di cloud. Jadi ini adalah komputer cloud yang kita remote pakai RDP tadi, tampilnya seperti ini. Dari sini Bapak Ibu langsung jika ada pertanyaan aja. Lanjut. Jadi tadi aksesnya tinggal masukin user, IP dulu, IP, user, lanjut password, otomatis nanti masuk ke sini. Nah inilah yang kita jadikan server yang akan kita install Erapod-nya tadi. Tampilannya persis dengan Windows saja, Windows Server ya. Kalau mau ngecek speknya apa biasa Bapak Ibu langsung dicek ya, biasa diisi. Ini kalau nggak salah itu pakainya berapa ya? Oh ini pakai yang 2 GB nih. Pakai 2 GB. Pakai 2 prosesor. Pakai Intel Xeon ininya. Oke, itu. Nah, habis itu kita buka Chrome. Kita buka Chrome, lanjut yang tadi kita masukkan ke sini yang apa tadi? Link tadi Bapak Ibu. Link tadi saya copy. Maaf ada yang bocor nih, berisik. Kalau komputer di mana Pak Gong? Siapa yang bocor nih? Saya nggak kelihatan nih, saya pakai ini. Pak Yusri Firdaus tuh bocor nah, suaranya. Bocor. Dibantu Bu moderator bocor. Oke. Pak Yusri Firdaus. Tapi orangnya lagi pergi dulu tuh. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih, yang link saya tadi itu sekarang ada di sini nih. Tinggal di download, Bapak Ibu download semua biar semua turun ke lokal yang di VPS tadi. Ya udah sampai itu sini nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? komputer itu. Berapa? 107 atau berapa itu? Tuh ada pertanyaan tuh Pak Yapit tuh, IP sama passwordnya dari mana Pak katanya? Oh, IP sama password. IP sama password jika Bapak Ibu nanti beli dari pengecer atau deploy sendiri di DO itu dapat itu tuh. Itu untuk apa namanya untuk pembuatan deploy nantilah selanjutnya. Bapak Ibu kalau pengen cepet cari atau beli aja di Shopee atau di Topet dan lainnya. Kalau memang benar-benar deploy agak lama, jadi kita nginstal sendiri karena bawaannya dari VPS itu kan Linux ya. Ini belum connect ini, belum ada IP ini. Suara Pak Yusri masuk. Oh iya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi masalah IP, mendapatkan IP itu bisa beli dari pengecer atau emang Bapak Ibu mau ke Kominfo, sepertinya Kominfo juga nyediain. Jadi nanti kalau ke Kominfo mau minta VPS gitu untuk kebutuhan ini, jangan lupa IP, user, dan password. Itu yang kita masukkan tadi ke RDP. Mau ke Kominfo atau mau di pengecer atau bikin sendiri deploy di DigitalOcean itu
yang kita catat 3 hal tadi. Nah, setelah 3 hal tadi kita masukkan, kita masuk ke VPS ini. Habis itu kita linknya kita masukkan nih. Mau pakai link ini silahkan, mau Bapak Ibu punya drive sendiri yang ada rapot silahkan. Nah, setelah kita download semua, mau bareng-bareng atau satu-satu dah. Bapak Ibu udah lancar lah ngedownload. Ini setelah kita download, udah pasti turun di download ya. Ini kebetulan udah saya download biar cepet masuk ke download. Nih. Tuh. Jadi setelah download tadi dari browser, masuk ke download, ada filenya, ada 1, 2, 3, 5 ya. 5 itu dari K13 4, dari Kumer 1. Kita praktekkan aja langsung. Kita mulai dari installernya ya, installer yang D1, kita install. Oh ya, ini langkah 2 Bapak Ibu tadi ya. Kan langkah pertama kita tadi cara akses VPS dari RDP udah. Ini langkah 2-nya adalah install Eraport, Kumer dan K13. Kalau K13 harus 4 langkah. D1 dulu, lanjut E, lanjut F, lanjut F1. Tapi untuk yang KM itu sekali aja nanti jadi. Ini lagi .NET-nya masuk. Nanti kalau misalkan mati nanti Bu Fitri tadi minta ininya, linknya. Udah saya kirim ke chat saya Fit, Japri. Atau dikirim ke grup lah, saya nggak buka ini Bu Fit. Oh ya udah langsung ke grup aja. Nggak bisa langsung ke grup. Oke. Kalau misalkan udah ketutup minta di ininya, karena saya buka file ini nggak bisa kebuka ininya, paling buka lewat HP nih. Apa mau sekarang aja gabung? Masih 5 menit lagi sih. Oh 5 menit cukup lah. Kita install dulu lah. Oke. Lanjut. Biasa, ini nggak usah. Biar kita lanjut ke langkah berikutnya. Selesai. Oke, kita udah install D1. Lanjut kita ke E. Nggak usah, biar cepat. Udah, langsung ke F. Kalau cuman sampai di F juga sepertinya udah bisa nih. Karena F1 itu kalau nggak salah untuk sekolah penggerak atau apa ya F1? SMK. SMK. Iya, kalau nggak salah. Ada perbaikan bug di SMK. Sudah sampai F boleh. Mau nyampe dengan F1 biar lanjutin nggak apa-apa. Satu lagi lah biar afdol. F1. Nanti kita langsung tampilkan kalau udah F1, baru kita ke KM-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung coba akses ini. Setelah saya install, silakan diakses nih. Udah terbukti, udah ini belum, udah apa namanya, nyambung belum. Kalau belum berarti firewall-nya harus dimatikan. Firewall yang di RDP, yang di VPS. Nah, udah masuk. Coba Bapak Ibu akses coba dari laptop atau HP masing-masing, coba udah nyambung belum. Aksesnya adalah IP.25739. Nah, IP kita kan tadi ya VPS saya tadi kan memakai 107.152.45.230. Terima kasih. Ini saya tulis aja di sini. Yang kita pakai itu 107.152.45.230.
1.230.25739. Silahkan diakses. Masuk nggak? Saya taruh di kolom chat aja lah. Saya taruh di kolom chat. Ya, silahkan. Minta Bentar komennya lagi kayaknya mati deh, Pak. atau langsung pindah? Boleh kayaknya. Ya, langsung pindah bolehlah. Tinggal 1 menit lagi. Udah ditutup aja ya, saya tutup aja ini. Oke, berhasil Pak, berhasil ada kebuka. Pertanyaan jadi segampang ini ya. Mikrotik, nggak usah ribet-ribet. Apa kita beli server mahal 30 juta, cukup 200.000 yang paling murah sepertinya dapat ya. Tapi ya ada harga, ada kualitas tadi. Yang kecil berarti untuk akses beberapa orang udah berat, makin gede makin ringan seperti itu. Ini otomatis masuk kan teman-teman joinnya kan? Ya, ya. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain kita install yang baru, yang apa? KM ya. Sambil nunggu kita install KM-nya. KM-nya cuma sekali install. Sambil nunggu install Pak, tadi kayaknya yang di Gamer yang awal ada yang bertanya Pak Jikris, masih bisa dipakai offline nggak Pak Airpod-nya katanya gitu. Bisa, maksudnya offline itu pakai LAN kan? Mungkin ada nggak Pak Zikrinya ya? Tadi bertanyanya Coba seperti ditunggu itu. ya. Kalau pakai LAN masih support saya juga. Tapi ya itu kalau pakai LAN kadang kan guru harus ke sekolah tuh. Nggak bisa misalkan malam-malam lagi santai di rumah pengen ngerjain gitu kan. Malah kebersamaannya Pak kalau dikerjakan di sekolah. Nah, berarti bendahara harus siap-siap tuh menganggarkan beli makan sore, gorengan malam, kopi. Misalkan. Pak Ketua, kalau mancak sugi. Iya, mancak mah duren terus ya. Asal ngumpul Airpod duren. Pokoknya mantap, duren terus. Aduh, duren yang mana nih? Nah, udah kita install nih. Terpercayalah mancak mah pokoknya. Boleh. Nanti disiapkan pedagangnya. Coba diakses Bapak Ibu bisa belum yang IP-nya kayak tadi tapi diganti port belakangnya tuh. Ganti portnya berarti 2023 ya. Coba 2023. Soalnya ada. Sudah dicobakah yang 2023 bisa diakses enggak? Kirimin linknya aja Pak. Tadi linknya ada. Pak kirimin linknya aja Pak.
Linknya di chat tadi, tolong yang masih simpen linknya. Ini saya kirim nih. Ditaruh di chat. Nama potnya Pak Nur diganti ya sekalian, coba yang 2323 tuh biar langsung klik. Ya, yang Siap. yang 2323-nya belum tuh. Tinggal ganti potnya. Mohon maaf, Anda sedang offline katanya nih. Ini login itu loh linknya nih, linknya pakai login. Saya kasih linknya ya. Alhamdulillah lancar. Nah, tuh. Login. Saya juga nggak pernah registrasi tuh. Sama. Nah, tuh. Sudah bisakah atau ada yang harus didiskusikan sebelum kita coba install, kita restore profilnya? Nah ya Bapak Ibu ya, jadi VPS-nya setelah langkah ini sepertinya VPS-nya bisa kita tutup, nggak apa-apa, kita langsung main di browser kita, browser yang PC aja. Karena prosesnya kan udah selesai. Kalau restore kan kita bisa dari PC. Tanya, kalau misalkan servernya offline, bisa nggak? Masih bisa diakses nggak? Kalau VPS online 24 jam sehari. Kalau ini VPS itu full, nggak pernah mati. Kecuali pas gangguan gitu tuh. Ya silakan jika ada pertanyaan. Nah nanti yang di langkah keempat kita akan ringkes nih yang 107152 ini kan ribet, teman-teman guru nggak familiar nih. Kita tempel nanti ke domain sekolah biar langsung aksesnya eraport. Kalau saya SMA1waringkurung.schid gitu. Nah ini sekarang saya ngaksesnya pakai ini. Nggak pakai VPS lagi nih, kita akses biasa, pakainya pakai PC ini aja, PC browser biasa, browser lokal. Nah kita duanya udah terinstall semua nih, yang ini udah bisa diakses oleh semua. Lancar Bapak Ibu teman-teman semua sampai sini. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau nggak ada kita kita restore biasa karena di sini masih 1718 ganjil, berarti pakai admin. Passwordnya apa tuh? Lupa. Admin 123456 atau apa? Ya, betul. Iya, admin 123456. Kita masuk. Yang ke-13, yang ini juga administrator. Iya. Administrator. Passwordnya? Administrator lagi. Masuk. Oke, udah masuk biasa. Tinggal kita restore profil. Kita langsung restore profil. Masalah setting dan lain sebagainya udah lancar lah. Karena saya di sini cuman bahas teknisnya aja tuh. Teknisnya kita coba diulangi lagi Pak password Pak. Yang passwordnya diulang lagi dong. Passwordnya itu admin Pak Gong. Adminnya yang lupa coba teman-teman dibantu coba. 13 ya. Dibantu yang K13 apa yang umur apa di, dibantu taruh di grup ya. Di grup chat aja. Boleh, chat boleh. Boleh. Kalau APM ringan. Saya chat di grup ya. Ya, sambil saya restore ya, saya coba sambil restore nih. Restore.
Nih saya restore yang K13 dulu. Habis itu saya restore yang extension belakangnya apa tuh kemarin kalau yang KM? Lupa nih, nggak saya simpen kayaknya backupnya. Ada yang ingat nggak kemarin ekstensi dari prefillnya apa kalau restore yang KM? Di itu tuh apa rapor KM SMA. Di apa? Di data C bukan? C yang ini? Ya, backup restore. Raport SMK ini? Ya. Berarti yang di sebelah mana Pak Dor? Yang raport itu, yang raport KM SMA tuh. Ini. Bukan yang raport KM SMA, bukan yang KM. Yang atas, ini. yang atas. Bukan di itu deh. Bukan itu. Tuh, coba mana? Di backup ini. Nih di backup. Backup restore raport. Ini kan untuk K13. Ada yang itunya juga. Ada tapi beda extension. Iya, Dek. Tuh, sama extensionnya. Bukan ini lah. Ini tuh saya ingat nih. Ini tuh punya saya yang K13 nih. Kalau nggak salah dia ke download kalau nggak salah ya. Kalau KM biasanya di download Pak. Iya di download ya. Iya di download Pak. Angka-angka gitu panjang angka biasanya. Yuk kita cari nih. Saya lupa. Kemarin waktu ulangan tuh tanggal berapa ya? Waktu rapot itu loh, rapot PTS. Oh saya udah gitu. Juli 18 kalau salah ya. Udah saya download lagi lah bentar. Saya download lagi. Yang extensionnya ini Rapid SMA KM. Ada SMA KM. SMA KM terus underscore NPSN bla 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 aja pokoknya. Udah saya download lagi aja lah. Oke. Ini yang punya saya yang di lokal nih. Saya mau download untuk ambil backupnya, masukin ke yang VPS. Nih yang ini udah tadi angka 13 udah ada 2000. Nah 2324-nya udah muncul, berarti kita sukses restore untuk K13-nya. Tinggal kita nunggu yang ini. Kita ke restore backup, maaf. Backup. Nah ini nih. Kan kemarin sempat saya waktu tengah semester ini. Sumatif tengah semester. Coba kita lihat extensionnya apa ya. Kita lihat extensionnya. Oh iya angka ternyata. Angka panjang. Tuh. Ini nih angka panjang. Berarti dia bukan di otomatis kayak K13, tapi dia larinya ke download. Ya, kita ini yang di VPS tadi, kalau ini yang di lokal PC saya server, kita restore. Tadi restore-nya ada di download. Nih. Upload proses, tungguin. Sambil jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman. Sambil restore, udah tuh. Kita tinggal keluar. Setelah di restore itu Pak,
Yang semester sebelumnya nilainya muncul tidak? Setelah direstore coba kita lihat ya. Karena di saya ada kejadian semester yang sebelumnya tidak ada nilai, tapi semester yang sekarang ada gitu yang sebelumnya. Oh berarti kemarin udah pakai KM Pak yang tahun kemarin? Sudah. Nah ini belum. Jadi yang semester satunya datanya hilang, semester 2-nya ada gitu. Coba catatan di kita ya, karena saya baru kali ini mau make nih. Mau gitu make ya. yang KM, jadi nggak tahu deh. Nggak muncul itu nilai semester 1 saya. Oh ya nggak muncul nilai semester satunya? Iya betul Pak. Jadi saya juga bingung apakah harus per semester di backup terus di restore. Nah saya karena sempat nyoba seperti itu tapi tetap tidak berhasil, tidak muncul nilainya. Oke coba kalau nanti catatan. Nah Pak Nur silakan. Ini pengalaman aja nih. Saya lagi buka dulu nih. Perasaan saya masih ada deh. Yang pasti pakainya jangan installer, maksudnya gitu. Jangan di uninstall terus install ulang. Ini saya screen aja ya di sini ya. Share ya. Oke, saya stop ya. Silakan. Karena saya kemarin tuh ini apa namanya? Servernya error, jadi ganti server gitu. Jadi install ulang di server yang baru. Oh iya. Ketika saya restore, nilainya nggak ada gitu. Untuk Pak Nur iya, nih, betul. Pak Nur kan yang udah ini ya, yang udah tahun kemarin udah sekolah penggerak kan? Ya gimana Pak Nur? Ya kasusnya emang kalau emang diinstal ulang pasti begitu akan hilang nilainya. Kasusnya. Walaupun udah di backup. Iya, walaupun udah di backup karena termasuk ini juga nanti ketika download Lager juga nama-nama mapelnya juga sama kan hilang juga itu karena kasusnya kita install ulang gitu. Pengalaman saya, tapi kalau misalkan solusinya gimana itu Pak? Solusinya kalau dulu saya pernah yang Erapot, tapi bukan yang KM ya. KM saya belum tahu solusinya. Dulu saya pernah ada kasus begini Pak nih. Ketika saya PC saya itu kena hack, itu hilang semua. Saya laporlah ke kepala sekolah kemudian dekat dengan orang pengembang Erapot. Jadi minta Erapot ini dipulihkan kembali, dikasih caranya sama dia, termasuk dikasih linknya untuk mengembalikan Erapot seperti semula gitu. Jadi nilainya tetap ada di situ gitu, tetap aman. Jadi intinya mah harus minta sama yang punya. Berarti harus minta ke pengembang ya? Iya, harus minta ke pengembang ya Pak. Nggak bisa saya sama pusing kita, dari gitu. kemarin. Semester 1 saya hilang. Paling kalaupun mau solusinya input ulang lagi Pak gitu. Kalau nyimpen nilainya gitu dan guru-gurunya ya. Tapi biasanya ya begitulah di kita juga sama. Iya sebenarnya nilainya ada kan kemarin tuh hard disknya saya coba bisa, tapi saya coba ke server yang baru tuh tidak bisa. Bisanya ke komputer yang biasa gitu. Di server yang baru tuh tidak support gitu. Nggak bisa baca. Gitu. Makanya saya install pakai server yang baru, install ulang, di restore lah. Yang muncul hanya semester 2, semester 1-nya hilang. Kalau backup biasa pernah nggak Pak kayak misalkan yang folder gitu tuh dari data C tuh? Oh dikopiin ya semua ya, ditipa gitu ya. Ya dicoba Pak ya. Siapa tahu itu bisa tuh. Iya benar-benar. Saya belum sempat coba seperti itu tuh. Mudah-mudahan sih berhasil, mudah-mudahan. Amin. Saya pusing soal nilai hilang. Oke, berarti menjadi catatan nih, hati-hati teman-teman. Catatan saya soalnya sudah 2 kali seperti ini. Yang waktu KM yang sebelumnya tuh yang pakai IMADE itu seperti itu juga sama. Yang sekarang juga sama seperti ini juga. Jadi yang ketarik hanya semester belakang, yang paling belakangnya ya. Yang terakhir aja, semester terakhir yang input nilai yang ketarik itu. Yang di backup lah gitu. Iya. Berarti harus terus-menerus gitu ya atau gimana ya? Ya kalau yang K13 yang sebelumnya mah yang belum ke connect ke Dapodik itu bisa gitu kan. Yang belum pakai yang web yang lupa saya. Connectin itu kan. Itu itu kan lancar-lancar aja kalau K13. Nah, ini yang KM ini yang masalah ini. Berarti atau di backup per semester mungkin lebih amannya ya. Kalau saya juga coba backup per semester Pak, tapi kalau di komputer yang baru
tidak muncul nilainya yang semester yang lamanya itu. Yang semester satunya tadi udah pernah dicoba di backup semester 1 dulu, pernah punya backupnya. Ya, ketika di restore di baru nggak muncul juga. Nggak muncul karena mungkin Dapodiknya kan udah berubah semester kali ya. Karena tidak tersinkron ke Dapodik mungkin nilainya. Saya sebelum sempat sinkron Dapodik juga waktu itu. Atau dicoba disinkron Dapodik, semoga gitu Pak, semoga. Harusnya mungkin setelah Irapot beres harusnya tarik data Irapot ke apa namanya, ke Dapodik dulu, sepertinya harus seperti itu sih kayaknya. Iya, sepertinya ya, biar sinkron ke Dapodik nih. Iya, jadi baru dia bisa narik data dari Dapodik, nilai-nilainya ke Irapot seperti itu ya. Ya, coba berarti hati-hati nih. Iya. Karena sampai sekarang belum ada updaternya kan ya? Belum, Pak. Belum ada updaternya ya. Kalau kemarin mah tak coba error itu. Database-nya beda supaya fit. Sama-sama KM. Ya, bukan yang KM, malah yang kurikulum 13 tuh. Ya kalau kurikulum 13 beda dia Pak, yang terbaru sama yang itu beda. Saya juga sempat coba kemarin error. Iya. Ya, saya backup dari yang lama, yang dari Bapak tadi install itu, sama yang K13 yang baru nggak bisa masuk itu dia. Karena beda data. Sama yang lama juga nggak bisa masuk itu. Ekstensinya kan BCS tuh nggak salah. Beda ekstensinya. Beda ekstensi ya. Iya, itu. Ya. Oke, sampai sini sepertinya udah beres kan Bapak Ibu ya. Yang lain kan teman-teman udah biasa, yang mungkin yang VPS saja yang saya nyampein. Oh ya, satu lagi nanti mungkin forwarding dari subdomain ke VPS. Udah itu aja. Yang lain teman-teman udah lancar semua. Jadi itu menyampaikan sedikit bahwa kalau VPS itu enaknya saya sering pakai itu karena praktis ya, mungkin setengah jam juga settingnya selesai. Teman-teman ngerjain di rumah semua, teman-teman guru. Terus backupnya saya bikin backupnya tiap semester tadi. Makanya yang KM ini hati-hati nanti nih kalau ada permasalahan ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke forwarding ya, ke forwarding. Saya masuk ke ini saya. Udah share screen belum nih? Belum. Belum Pak, belum. Belum Pak, belum muncul. Mana? Windows interface. Muncul belum Bapak Ibu? Hilang lagi. Hilang. Belum Pak, hilang lagi. Belum muncul Pak Bos. Udah pindah provider dulu nih, pindah internet dulu. Bentar, ngangkat telepon dulu nih, bentar.
Ya, bentar Bapak Ibu, habis adzan lah. Bentar. Ya, dilanjut. Maaf tadi yang telepon. Ya, kita lanjutin. Oh ya, belum share ya. Share. Oke, Bapak Ibu bisa di zone editor kalau yang punya cPanel. Yang di cPanel kita tampilkan ini di zone editor pasti udah ketemu Bapak Ibu yang biasa udah ngeprek web. Di zone editor kita klik manage ya. Manage, terus kita edit nih. Kita edit yang subdomain. Saya udah bikin subdomain. Nah, subdomain saya namanya Erapod nih. Jadi user bisa akses dengan Erapod, juga bisa dengan www.erapod. Jadi saya bikin tipenya A, TTL-nya 14400 ya. Recordnya kita ganti. Kita ganti dengan yang tadi. Record tadi adalah sebentar. Nah, ini kita edit. Kita ganti dengan yang tadi. 107. Nah, 107 ini 230. Save. Itu di subdomain pertama Erapod smn1-sc.id. Kita tunggu, sambil nunggu kita edit satunya lagi. Satunya kan masih ngarah ke ini IP yang lama ya. Nah, jadi user bisa akses dengan dua, bisa Erapod, bisa www.erapod. Kita lihat yang tadi, yang bawah belum diedit nih. Ya, kalau sudah coba Bapak Ibu buka dengan ini alamat ini. Jadi yang tadinya 107.152, sekarang saya pindahin ke sini nih. Jadi biar kalau teman-teman guru akses Erapod nggak usah pakai IP lagi, mereka lebih familiar dengan subdomain sekolah. Coba dicoba. Kalau belum bisa berarti tunggu beberapa saat. Jangan lupa belakangnya dikasih portnya 2023 atau 5739, tergantung kita mau mengarah kemana. Kalau mau mengarah ke mana, ke K13. Nah ini udah bisa, udah dapat nih. Di sini udah kelihatan bahwa Erapod SMN1 kurung .25739. Berarti ini yang IP tadi udah saya ubah ke subdomain dari sekolah. Sekarang kita coba yang satunya, yang 2023. Kalau 2023 pakai login biar ini ya. Biar langsung mengarah. Nah, udah dapat semua. Udah selesai. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang harus didiskusikan, beres semua yang udah kita agendakan mulai dari awal akses RDP, VPS dengan RDP sampai langkah keempat yaitu forward subdomain ke IP-nya VPS. Monggo teman-teman. VPS-nya dulu. Nyari VPS-nya monggo, silahkan, terserah. Mau ke Kominfo, mau bikin sendiri di DO, di Google Cloud, ke Azure, Microsoft. Kalau cari di Shopee eceran juga macam-macam. Tapi kadang-kadang kalau yang murah-murah mati di tengah jalan tuh. Saya pernah tuh dapat harga 2,5 ya. Mati di tengah-tengah, belum sempat saya backup. Waduh, dia dicari nggak jelas tuh orangnya, sellernya udah nggak mau tanggung jawab, dia katanya nggak punya backup lagi.
Jadi hati-hati memilih sellernya itu, yang lihat yang di Shopee yang udah banyak yang beli itu biasanya terpercaya. Ya, monggo saya kembalikan ke Bu Moderator lagi. Semua materi udah disampaikan. Mungkin nanti materinya bisa di-share kali ya Pak di grup atau Boleh, di, boleh saya taruh ya, di grup nanti ya. di grup Erapot. Mungkin ada beberapa yang tadi ketinggalan karena jaringan seperti saya tadi sebenarnya nggak fokus juga, tiba laptop mati makanya tadi menghilang. Jadi mungkin yang lain juga sama biar ya, nanti diulas sendiri kalau misal ada materinya. Silakan Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu, masih panjang ya waktu kita tadi schedule-nya sampai jam. Silakan boleh raise angkat tangan atau tanya langsung boleh. Ini mungkin saya nanya Pak Yapit. Silakan. Silakan Pak Ahmad. Minta tolong mungkin nilai apa saja yang di Erapot ini. Karena untuk yang KM kan kita nih baru semua nih Pak ya. Kebetulan kami yang di kurikulum juga kami kurang paham ini nilai apa saja yang harus dikumpul. Oh gitu. Ya, mungkin, jadi masalah ya, administratif juga, ya. Sekarang juga kami kan belum tadi Pak Yusri juga masih bingung ini, katanya harus tatap muka lah katanya kan. Ini bingung ini karena jujur nggak tahu nih mulai dari mana, apa salah internetnya, apa salah komputernya, apa salah mana gitu kan. Mau nanya-nanya kemana juga nih lebih baik tatap muka lah katanya kan. Yang kedua ini tapi kan ini udah mau mendekati ujian ini, mungkin kami yang kurikulum ini belum tahu ini di rapot ini yang dibutuhkan nilai apa saja gitu kan. Kalau kemarin kan kalau di kurikulum 2013 kan ada nilai keterampilan, ada nilai sikap, ada nilai kognitif, bahkan ada KKM-nya juga kan di situ kan, ada KKM-nya juga gitu kan. Nah, ini kolom-kolom apa saja yang dibutuhkan mungkin ada tampilan e-rapotnya. Tampilan e-rapot yang ini mungkin bisa di screenshot. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi hari ini kan lebih ke teknis VPS sesuai dengan agenda dan judul dari diskusi kita. Mungkin untuk selanjutnya itu digabung nanti di minggu depan setelah berbarengan dengan teman-teman pulang dari Bispar, karena yang di Bispar kan harus tanggung jawab untuk diseminasi ke teman-teman yang nggak ikut. Di situ nanti saya juga udah ngobrol ke Pak Pengawas juga, nanti akan mengundang teman-teman kurikulum nanti Pak Agung. Jadi teman-teman kurikulum biar juga merasakan hanya terbeban di kita operator gitu. Jadi teman-teman kurikulum juga biar tahu pengisiannya. Mungkin sebagai gambaran awalnya nanti ini saya tampilkan punya saya pengisian untuk, karena di sekarang kan nggak ada lagi KKM yang diisi cuman satu nilai, terus nanti bagaimana cara membuat TP-nya seperti apa, terus checklist kanan, checklist kiri untuk yang sudah tercapai dan yang belum, itu memang mekanismenya enaknya harus luring ya, harus tatap muka. Jadi ini sebenarnya cuman sebagai awalan aja, kita takutnya ada teman-teman yang diburu-buru cepet rapotnya di online kan, atau cepet rapotnya dipelajari. Nah ini terlebih untuk teman-teman operator sih sebenarnya yang agenda hari ini. Untuk agenda selanjutnya insya Allah nanti kita dari FOD juga akan mengundang dari teman-teman kurikulum, biar yang datang itu berdua itu bareng, yang tanggung jawab bukan hanya operator nih, yang tanggung jawab berdua antara operator dan operator sebagai teknisnya, administratifnya tetap kurikulum yang lebih tahu administratifnya ya. Coba saya tampilkan sedikit punya saya yang yang KM, tampilannya aja, rapotnya aja kan Pak Agung. Siapa? Cetak nilai
cetak nilai rapot, persis ya, termasuk P5, nanti P5 pengisiannya panjang lebar tuh, makanya kalau bisa ketemu sama teman-teman nanti boleh berbagi, nanti saya sedikit sampaikan pengisian P5 ya, termasuk dimensi-dimensinya. Kita lihat kelas 10.1. 10.1. Pasti belum ada nilainya. Tuh, komplit. Sudah ada, Pak Nur. Nih, nilainya bagus-bagus nih, kayak nomor sepatu. 22, 25, 36. Nilai harian ya? Ini nilai kemarin. Nilai asli sumatif tengah semester. Nah, untuk IPA-nya itu digabung antara 3 mapel, fisika, kimia, biologi. Masalah teknisnya nanti kita sampaikan ya. Jadi yang salah satu mapel aja untuk mengisi TP-nya, nanti pengisiannya di situ. Nah, di IPS nanti masih ada 2 perbedaan. Ada teman-teman yang menganggap bahwa IPS itu hanya sosiologi, geografi, ekonomi. Tapi ada juga sebagian saya lihat di YouTube itu ternyata sejarah itu masuk juga ke rumpun IPS. Betul, gitu. Saya pakai sejarah juga masuk rumpun IPS. Nah, saya bilang seperti itu. Tapi ada juga sekolah yang rumpun IPS ya tetap sosiologi, ekonomi, geografi. Sejarah tetap di sejarah. Nah, saya masih memakai mazhab yang sejarah di luar. Untuk selanjutnya nanti kita sepakatilah kalau kita ketemu dengan teman-teman kurikulum, apakah sejarah biar sekabupaten Serang itu satu kata, sejarah masuk ke IPS atau sejarah di luar IPS, dan tentunya harus melihat dari permennya. Jadi karena kemarin saya mendadak aja udah sejarah saya taruh luar gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Ini pun bisa diakses oleh anak-anak gitu. Di saya kasih anak-anak password juga. Kalau rapot rapot tengah semester ini kan nggak usah di-print juga nggak apa-apa tuh. Ini langsung ada otomatis nanti tanda tangan otomatis kalau anak lihat. Ini belum saya setting. Jadi kalau di setting bisa otomatis ada tanda tangan. Nggak usah di-print lah kalau untuk sumatif tengah semester mah nggak usah di-print. Untuk akhir semester baru di-print. Itu Pak Agung tampilannya nih kayak gini. Berarti nilainya cuma nilai kognitif aja itu ya? Nilai akhir apa ya namanya, bukan kognitif ya, saya buka ya ininya ya. Namanya apa kemarin tuh ya, saya buka sebagai login saya nih. Coba kita input. Punten Pak Yafid, kalau melihat tadi berarti kan IPA dan IPS itu IPA ya, terutama rukun IPA itu digabung. Kalau untuk penginputan nilai sendiri bagaimana? Apa masing-masing fisika, guru fisika sendiri input atau udah jadi di pengolahan nilai itu gitu. Sudah jadi satu? Kalau di saya teman-teman rumpun IPA membuat spreadsheet. Teman-teman rumpun IPS membuat spreadsheet. Di spreadsheet mereka membuat 3 kolom. Kolom biologi, kolom fisika, kolom kimia. Nanti rata-rata itulah yang dimasukkan oleh salah satu guru, yaitu kalau di rumpun IPA guru biologi yang input, termasuk TP-TP-nya nih. TP-TP-nya yang input gitu. Untuk rumpun IPS, teman-teman guru IPS bikin spreadsheet. Nilai-nilai, jadi satu anak misalkan Budi, fisika 50, kimia 60, biologi 70. Nah, rata-rata itu yang dimasukkan menjadi sini yang akan menjadi nilai. Jadi yang dimasukkan sini udah hasil olahan dari spreadsheet, bukan olahan dari rapot KM. Soalnya kalau tidak salah kemarin tuh masih ada simpang siur sebenarnya nilai IPA dan IPS kalau yang K13 kan nggak masalah ya masing-masing kan karena jurusan. Sebenarnya digabung atau dipisah, katanya itu juga pertanyaan dari Waka Kurikulum tuh. Ya, gitu. Kalau kemarin saya baca juknis yang diinput adalah hasil dari olahan mereka bertiga. Setelah diambil rata-rata. Karena yang input juga satu orang nih, satu guru walaupun TP-nya 3. Nanti ada namanya gabungan mapel kok. Nanti kita bahas kalau udah offline. Gabungan mapel nanti namanya. Jadi gabungan mapel fisika yang input biologi, kimia yang input biologi, itu digabung dulu baru bisa nanti muncul ketiga-tiganya di situ. Karena mungkin masih banyak yang bingung seperti saya juga sebenarnya Pak, kalau untuk kurikulum Merdeka itu kan masih belum ada gambarannya. Bagaimana penginputannya, TP-nya itu seperti apa. Kalau untuk K13 kan ada KD ya, kita menginput KD itu. Kalau kita menginputnya nanti TP pun
harus manual, enaknya manual tuh karena di situ ada sudah tercapai kompetensi atau belum, nilai batasnya 81. Kalau 81 itu berarti yang diklik yang sudah, kalau di bawah 81 yang diklik yang belum mencapai. Nanti kita praktekkan lah kalau ada kurikulum itu sebenarnya kan tanggung jawab kurikulum tuh teman-teman kurikulum. Kalau operator mas batas teknik menyediakan aplikasinya aja nih. Terus mungkin satu lagi Pak, mewakili yang lain. Berarti kalau untuk kan kita ada Erapot ke-13, ada Erapot Purba. Berarti itu pengisiannya terpisah masing-masing atau terpisah? Berarti masing-masing terpisah. Kan potnya beda tadi kan, makanya iya. Misalkan ada satu guru yang ngajar di kelas 10 dan kelas 11 misalkan ya. Ya ketika mau ngajar kelas, mau nginput rapot kelas 10 berarti yang dibuka yang pot 2023. Ketika dia mau nginput pelajaran dia di kelas 11 yang dibuka potnya 5739. Berarti untuk yang K13 nih yang guru ngajar di K13 berarti buka untuk Erapot K13 khusus ya kan. Untuk yang di Purmer, di Purmer. Yang ngajar dua-duanya berarti siap-siap berarti siap-siapnya dua. Oke, kalau begitu. Ya, sampai setengah 4 aja ya. Sampai setengah 4 aja, teman-teman mungkin banyak yang udah mau absen pulang. Sebenarnya masih bingung Mak teknis pengisian mungkin ya, Pak tadi juga Pak nanti sama kurikulum bagaimana pengisiannya. Dijanjiin aja nanti kan yang pada ke Bispar kan mulai tanggal 13 sampai 17 tuh. Nah, mulai minggu depan saya merapat ke MKKS, kalau bisa minta jadwal sekitar tanggal 22-an lah atau 21. Agendanya satu diseminasi yang pulang dari pelatihan, yang kedua adalah masalah pengisian lagi, bukan masalah install. Kalau install kan udah selesai hari ini. Gitu ya. Jadi mungkin sekitar hari Selasa tanggal 20, 21, 22 lah nanti bersurat ke MKKS. Nah, ulangan juga di ini apa ya, dimajuin kan kalau tidak salah ya. Iya, tanggal 27 kan. 27 itu udah ulangan, makanya kan 21, 22 lah kayaknya tepat nih. Teman-teman udah pulang, diseminasi, kita lanjut ke input, tapi harus dengan kurikulum biar nggak tertumpuk ke kita semua. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih bingung, masih ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan nanti kita agenda yang kedua bisa kita laksanakan biar clear, biar nggak bingung karena K13 aja masih banyak error ditambah Purmer, nah jadi nambah bingung. Bahkan di Pak Agung di grup coba di share ini pertemuan kali ini biar teman-teman kurikulum juga tahu nih bahwa operator juga udah mempersiapkan diri, tinggal teman-teman di kurikulum menindaklanjuti lagi nanti Pak Agung. Ya siap. Sebenarnya saya juga kami memang lagi banyak agenda nih ya. Saya juga nih kebetulan gabung dengan bendahara nih. Jadi bendahara mau berangkat juga kan? Berangkat juga ini minggu depan. Senin ya Pak? Iya, aduh. Jadi ini benar-benar luar biasa ini. Tapi minta di screenshot aja Pak Agung nih, minta screenshot aja teman-teman biar kelihatan nih oleh Pak Akurnya bahwa kita itu siapanya juga lama nih. Jadi nanti tinggal untuk saya tutup aja biar muncul semua nih. Muncul semua nanti di foto. Nah, sebelum selesai nanti kita foto bersama biar di-share Pak Agung ke grup kurikulum. Ya, kurikulumnya sudah rewel. Ada Bu Fitri juga nih. Minta di-share Bu Fit. Pak. Ya. Minta di-share ke grup kurikulum Bu Fit juga kan, karena nanti masalah pengisian kan masih ada beberapa teman-teman yang juga masih kesulitan, kebingungan. Nah, nanti agendanya untuk selanjutnya di luring nanti. Jadi kalau bisa teman-teman kurikulum sama kita operator
bareng-bareng duduk bersama, termasuk membicarakan tadi sejarah itu masuk ke rumpun IPS apakah enggak, terus hal-hal lain yang berkenaan dengan pengisian Erapot ini seperti apa. Kalau sama kurikulum kan enak juga, operator sebagai pelaksana teknis, kurikulum sebagai pelaksana administrasinya gitu. Kurikulum ya. Ya. Silakan, ada lagi nggak teman-teman yang kita bicarakan masalah teknis? Kalau nggak, buka kamera semua, foto bareng buat apa namanya, dokumentasi. Pak Habibie mah panteng terus nih dari tadi nih. Jangan buka kamera, laptop saya nggak bisa kalau buka kamera. Ganti. Pak Ketua, kangen luring Pak Ketua. Udah kumpul kopi darat. Iya benar. Yuk Jos. Makanya sebenarnya kan Pak Adi juga enak banget Om. Kemarin waktu saya menghadap kalau nggak salah sama Pak Karno segala. Ini pada mau kemana nih operator nih? Saya tanda tanganin gitu nantangnya Pak Adi. Tapi Pak Ketua itu perlu tuh Pak Ketua. Karena emang di swasta kebanyakan masih menggunakan rapot, bukan rapot lagi Pak. Di manual gitu. ya Pak? Iya, jadi sebetulnya untuk di swasta paling kurang lebih 3-40% deh yang pakai rapot. Yang lain masih manual. Ya. Betul. Nanti kalau undangannya seperti itu nanti biar di luring kita obrolin bersama. Iya, ini sebenarnya hari ini ayat 3 Jum nih ya, tentang tindak kekerasan Erapot sama ABM. Jadi mereka membantuin. Bu Nurul bocor. Ya, udah sore. Foto bersama lah dokumentasi yuk. 3 Jum. 3 Jum. Gimana dengerinnya itu ya Pak Yusri? 3 Jum. Iya, boros itu Bu Nurul. Hai. Oh maaf, pencet soalnya ada 3 Jum. Oh enggak, udah sudah dokumentasi lah, udah sore, kasihan teman-teman yang lain. Ntar kita lanjut di hari minggu depan di luring. Ya. Bisa saya mau Yang mau screenshot siapa nih? Desi. Ya, boleh taruh di grup. Nanti sama Bu Fitri, Pak Agung nanti taruh di grup kurikulum. Ya, Bapak Ibu mungkin itu ya sebelum sudah dipaparkan oleh Pak Yafid materinya bagaimana cara mengonline-kan Erapot K13 dan kurmernya ya. Untuk teknisnya insya Allah nanti kita agendakan di pertemuan langsung atau kopdar biar bisa ngopi-ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol santai. Sebelum kita tutup, mungkin ada foto bersama dulu untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang kameranya masih tertutup, ditampilkan wajah-wajah tampan dan cantiknya supaya terlihat. Kecuali Pak Farid ya, Pak Farid nggak ada kameranya Pak Farid. Siap. Apa mau Desi pinjemin kameranya? Sini Budesnya aja. Aduh, jauh. Sama aku juga, ada Pak Ulmi juga sama. Kasihan ya sih ya. Kasihannya, laptopnya. Oke, dihitung Budes. Ntar Pak, Desi tampilin dulu pesertanya mana nih. Tadi sih cuma bisa nampilin seberapa orang nih. Pakai HP atau pakai laptop? Laptop semua muncul nih. Desi enggak ya? Di saya satu halaman nih. Norak banget Desi, gimana nampilin semua? Nah, saya yang screenshot aja ya. Ya udah Bapak aja deh, Ya. Desi Nora nih, maaf. Oke, Bu Desi yang ngitung aja lah. Oke deh. Kalau gitu ambil senyum yang paling termanis, kita mulai untuk foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Nah, bentar. Saya taruh di grup Oke. langsung, bentar. Itu udah semua Pak? Itu coba di grup dicek tuh, udah muncul semua belum? Kalau belum kita foto lagi. Ada 23 peserta. Kayaknya udah ya? 1, 2, 3. Udah kayaknya. Udah. Lah Deni Maya Jum dinaiki kan telu kita. Oke. Sama aja Pak ya, Waduh. saya ada 3 ini. Ada yang lagi mau masuk nih, siapa nih? Siapa? Pokoknya hari ini borongan Pak Farid, Daros. Erapot, tindak Dari Daros. TPPS.
sama minat bakat siswa. Sip. Keren Orang-orang sibuk. Oke. Amin ya Allah Pak. Ini dibagi-bagi nih yang di belakang, makanya tengok-tengok terus. Honornya itu gede itu, Bu. Oh, amin ya Allah. Badannya Pak. Badannya gede. Ya baik Bapak Oke, Ibu, waktunya sudah 3:30 ya. Mungkin nanti bisa untuk obrolan selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua. Nanti mungkin akan diinformasikan melalui grup ya Pak Yafid ya. Iya, di grup dan saya undangan juga nanti tanda tangan ini MKKS juga minta undangan. Untuk materinya mungkin nanti untuk materi pertemuan hari ini nanti di-share di grup ya, bisa nanti diulas kembali. Oke, mungkin itu terima kasih untuk Pak Yafid selaku pemateri sudah menyampaikan materinya sehingga kita juga bisa terbuka bagaimana mengonlinekan Erapot, karena jujur kalau SMA Mancak kadang nggak mau ribet Pak, udahlah kerjain bareng-bareng aja di sekolah karena saya sendiri nggak paham bagaimana mengonlinekannya gitu. Mudah-mudahan tahun ini nanti bisa. Baik Bapak Ibu, itu mungkin pemaparan hari ini, materi hari ini, dan mungkin untuk teknis pengisiannya Erapot akan dibahas di agenda berikutnya. Mungkin cukup ya Pak ya. Kita cukup. Kita tutup saja pertemuan hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Yafid dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di workshop hari ini, dan saya pribadi minta maaf jika selama memandu banyak hilangnya atau banyak ngelotnya ya, banyak kesalahan dan kekurangan selama workshop. Saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih untuk semuanya. Kita tutup sama-sama acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di agenda berikutnya. Mudah-mudahan nanti FOD bisa selalu membuat acara-acara workshop online atau Amin. Gantian nanti. Materi-materi gantian atau kita bisa memanggil materi dari luar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.